Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Maharani, NIM 2023-143608. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya saya akan jelaskan lebih mendalam tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan bagi pembangunan dan kemajuan negara Indonesia. Sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, kita akan membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Nah, pengetahuan, ilmu, dan filsafat merupakan 3 kategori yang berbeda, yang seringkali disebut sebagai ilmu pengetahuan. Namun, ketika menjelaskan perbedaan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat, maka kita harus menyadari bahwa mereka memiliki sifat yang berbeda. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan merupakan informasi yang telah diperoleh dari pengamatan, pengkajian, dan pengumpulan data. Pengetahuan terdiri dari 3 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama yaitu adalah pengetahuan empiris, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan pengkajian langsung. Contohnya yaitu pengetahuan tentang bahayanya radiasi. Yang kedua yaitu pengetahuan analitik, pengetahuan yang diperoleh dari pengkajian data yang telah diperoleh. Contohnya yaitu pengetahuan tentang jumlah penduduk di sebuah wilayah. Lalu yang ketiga yaitu pengetahuan teoritis, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengkajian teori. Contohnya pengetahuan tentang teori gravitasi. Lalu yang kedua yaitu ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang telah diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mengumpulkan pengetahuan tentang suatu bagian dari alam semesta. Contohnya ilmu pengetahuan tentang teknik, tentang bumi. Lalu yang kedua yaitu ilmu teknik. Ilmu yang mengumpulkan pengetahuan tentang cara mengaplikasikan teknologi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya ilmu teknik yang mengumpulkan pengetahuan tentang cara membuat sebuah mesin. Lalu yang ketiga yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang mengumpulkan pengetahuan tentang hubungan antara manusia. Contohnya ilmu sosial yang mengumpulkan pengetahuan tentang hubungan antara individu dan masyarakat. Lalu saya akan menjelaskan tentang filsafat. Filsafat adalah ilmu yang pengetahuan tentang hubungan antara kehidupan dan kepercayaan manusia. Filsafat dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti filsafat metafisika, yaitu filsafat yang mengumpulkan pengetahuan tentang kewujudan dan kepercayaan. Contohnya kewujudan Allah. Yang kedua yaitu filsafat moralis, filsafat yang mengumpulkan pengetahuan tentang keadilan, kebijaksanaan, dan kebijaksanaan. Contohnya pengetahuan tentang keadilan dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu filsafat logika, filsafat yang mengumpulkan tentang pengetahuan perilaku rasional. Contohnya pengetahuan tentang logika dalam kehidupan. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, kita dapat melihat perbedaan utama antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat, yaitu pengetahuan adalah informasi yang telah diperoleh dari pengamatan, pengkajian, dan pengumpulan data. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang telah diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, filsafat sendiri adalah ilmu yang mengumpulkan pengetahuan tentang hubungan antara kehidupan dan kepercayaan manusia. Nah, kesimpulannya adalah pengetahuan, ilmu, dan filsafat merupakan 3 kategori yang berbeda yang seringkali disebut sebagai ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan adalah informasi yang telah diperoleh dari pengamatan, pengkajian, dan pengumpulan data. Ilmu adalah pengetahuan yang telah diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan filsafat adalah ilmu yang mengumpulkan pengetahuan tentang hubungan antara kehidupan dan kepercayaan manusia.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat, yaitu ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat bermasuk yang pertama yaitu universal, adalah berpikir ilmiah filsafat harus universal atau menyeluruh, mencakup segala sesuatu yang ada secara mendalam. Yang kedua yaitu kritis. Berpikir ilmiah filsafat harus kritis, menganalisis dan mengkritik dengan akal sehat. Yang ketiga yaitu radikal. Berpikir ilmiah filsafat harus radikal, mengangkat pertanyaan yang menyebabkan perubahan dalam pemikiran. Yang keempat yaitu rasional. Berpikir ilmiah filsafat harus rasional, menggunakan akal sehat dan logis. Yang kelima yaitu bertanggung jawab. Berpikir ilmiah filsafat harus bertanggung jawab, menganggap kebenaran sebagai tujuan utama. Yang keenam yaitu logis. Berpikir ilmiah filsafat harus logis, menggunakan metode atau cara yang lazim dalam berpikir. Yang ketujuh yaitu sistematis. Berpikir ilmiah filsafat harus sistematis, berpikir dalam suatu keterikatan. Yang kedelapan yaitu terbuka. Berpikir ilmiah filsafat harus terbuka, siap menerima masukan dari manapun asalnya. Yang kesembilan yaitu berorientasi pada kebenaran. Berpikir ilmiah filsafat lebih mengedepankan kebenaran daripada sekedar kemenangan. Yang kesepuluh yaitu berpikiran ilmiah. Berpikir ilmiah filsafat adalah proses berpikir atau mengembangkan pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan. Dalam pemikiran ilmiah filsafat juga harus diingat bahwa teori dan praktik harus bersifat sebagai satu kesatuan, dan pemisahan teori praktik akan mengakibatkan keburukan dalam cara berpikir maupun dalam bergerak. Itulah ciri-ciri dari berpikir ilmiah dan filsafat. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah filsafat. Nah, Pancasila sendiri disebut sebagai sistem filsafat karena ia merupakan hasil berpikir secara ilmiah filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena ia merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang berisi 5 sila yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Dasar ontologis Pancasila sebagai sistem filsafat bisa diinterpretasikan bahwa adanya negara perlu dukungan warga negara, dan kualitas negara sangat bergantung pada kualitas warga negara. Kualitas warga negara sangat erat berkaitan dengan pendidikan, dan hubungan ini juga menjadi timbal balik karena landasan pendidikan haruslah mengacu pada landasan negara. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan dalam arti praktis. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Oleh karena itu, mengapa Pancasila disebut sebagai hasil berpikir ilmiah dan filsafat? Materi selanjutnya yaitu bentuk dan susunan Pancasila. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang mempunyai bentuk dan susunan hierarkis piramidal. Bentuk Pancasila terdiri dari 5 sila yang disusun berdasarkan urutan logis keberadaan unsur-unsurnya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah yang meliputi dan menjiwai sila-sila berikutnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila ini mempunyai sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Nah, adapun pula bentuk dan susunan Pancasila yang pertama yaitu hierarkis piramidal. Nah, yang yaitu adalah sila 5 dijiwai sila 1 2 3 4, sila 4 dijiwai sila 1 2 3 dan menjiwai sila 5, sila 3 dijiwai sila 1 2 dan menjiwai sila 4 dan 5, sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3 4 dan 5, sila 1 menjiwai sila 2 3 4 5, sila di belakang sila lainnya itu adalah pengejelmaan pengukusan sila-sila, di mukanya lebih sempit luasnya tapi lebih luasa. Sifatnya sila yang di depan mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila yang di belakangnya, atau sila di belakang didasari, diliputi dan dijiwai sila di depannya.
Lalu yang kedua yaitu bentuk susunan Pancasila kesatuan majemuk tunggal yang bersifat organis. Masing-masing sila tidak bisa terpisahkan satu sama lain dalam hal kesatuan masing-masing. Sila mempunyai kedudukan dan fungsi-fungsi sendiri. Masing-masing sila berbeda namun tidak bertentangan. Masing-masing sila atau bagian saling melengkapi. Masing-masing sila atau bagian tidak boleh dipisahkan, dilepaskan satu sama lain. Nah, kesatuan organis dari kemajemukan akan menghidupkan kedudukan dan fungsi-fungsi sila dalam satu kesatuan yang utuh. Lalu yang ketiga yaitu bentuk Pancasila saling mengkualifikasi, mengisi, yaitu masing-masing sila mengandung 4 sila lainnya, dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Sila 1 juga mengandung sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 juga mengandung sila 1, 3, 4, 5. Sila 3 juga mengandung sila 1, 2, 4, 5. Sila 4 juga mengandung sila 1, 2, 3, 5. Sila 5 juga mengandung sila 1, 2, 3, 4. Nah, hal inilah yang disebut dengan bentuk dan susunan Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai suatu sistem. Pengertian Pancasila sebagai suatu sistem yaitu adalah Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem majemuknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu satu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua yaitu bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Yang ketiga yaitu saling berhubungan atau saling ketergantungan. Yang keempat yaitu kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan bersama atau tujuan sistem. Yang kelima yaitu terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Nah, itulah mengapa Pancasila disebut sebagai suatu sistem. Mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila. Kesatuan sila-sila Pancasila, susunan Pancasila adalah hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertiannya matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila dari Pancasila dalam urutan-urutan luas, kuantitas, dan juga dalam hal sifat-sifatnya kualitas. Kalau dilihat dari intinya, urutan 5 sila menunjukkan satu rangkaian tingkat dalam luasnya, dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila yang di mukanya. Jika urutan 5 sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang keseluruhan bulat. Lalu yang kedua yaitu kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi. Sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungan saling mengisi atau mengevaluasi, mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkis piramidal tadi. Tiap-tiap sila seperti yang disebutkan di atas mengandung 4 di sisi lainnya. Untuk kelengkapan hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila Pancasila dipersatukan dengan rumus hierarkis tersebut yang ada di atas. Lalu itulah evaluasi dari bentuk dan susunan Pancasila. Kesimpulan yang dapat dari materi pada hari ini yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sebuah konsep yang menggambarkan fondasi dan prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila adalah landasan moral, sosial, dan politik yang mempromosikan keadilan, persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan mengintegrasikan 5 sila atau nilai tersebut, Pancasila memberikan arahan bagi pembangunan masyarakat yang berkeadilan, berdikari, dan berkebudayaan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan materi, saya mohon dikoreksi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.